Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semangat malam ya Bapak dan Ibu semua, Learning Partners Kelas Kreatif Indonesia. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di sesi FGD Kurikulum Merdeka in Practice yang ke-41. Alhamdulillah ya, sudah melalui 41 kali pertemuan bersama dengan Bapak Ibu kreatif dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Perkenalkan nama saya Dadan dari perwakilan Kelas Kreatif Indonesia. Mohon izin sebelum kita mulai, boleh dong teman-teman semua menuliskan nama dan asal daerahnya di Zoom chat ya, supaya kita bisa saling mengenal. Saya lihat di sini ada beberapa wajah yang cukup familiar. Ada Bu Dayu dari Lombok, saya yakin. Kemudian ada Bu Eka, ada Bunda Ati, ada Pak Yayan dari Purwakarta, ada Ibu Intan dari Cimahi ya, Wintan, maaf. Ada Patris dan Mbak Clara dari Bali. Boleh dituliskan ya. Suaranya kok nggak keluar ya? Apakah suara saya cukup jelas, Ibu dan Bapak? Jelas, terima kasih Pak Tris. Dari Cianjur ada Pak Livadli, kemudian ada Ibu Maesa dari Cianjur juga, Ibu Garli dari Kabupaten Bandung, Pak Sugeng dari Jogja, Bu Suci Ciwidey. Ciwidey itu Kabupaten Bandung ya, Ibu dan Bapak. Ibu Sri dari Lampung, Ibu Nisa dari Cirebon, Ibu Eka, oh dari Lampung Bu Eka, salam kenal ya. Pak Andi atau Bu Andi dari Sulawesi Selatan, kemudian ada Pak Erwin dari Jogja, eh, Bu Wahyu dari Temanggung, Bu Tuti dari Wonogiri, dan selanjutnya dan selanjutnya. Cukup panjang ya, kita ada 91 peserta pada malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai, mohon izin untuk memperkenalkan sedikit banyak terkait dengan komunitas kita ya, Ibu dan Bapak. Oke, apakah sudah terlihat? Boleh sambil kenalan terus ya di Zoom chatnya. Apakah sudah terlihat? Mudah-mudahan sudah ya. Oke. Ibu dan Bapak sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di sesi FGD Kurikulum Merdeka in Practice yang ke-41. Hari ini adalah kegiatan kerjasama kolaborasi antara Kelas Kreatif Indonesia Foundation dengan Twinkle Indonesia. Hari ini Alhamdulillah ada Pak Trisnendi Syahrizal dari IKIP Siliwangi dan kebetulan beliau adalah salah satu pengurus yayasan dari Kelas Kreatif Indonesia akan berbagi dengan kita semua lebih kepada tataran teori ya terkait dengan desain kreatif bahan ajar dan LKPD. Kemudian ada Mbak Clara Wijaya dari Twinkle Indonesia, country manajernya. Beliau juga akan berbagi dari tataran praktis. Jadi bagaimana teori yang disampaikan oleh Pak Tris nanti dihubungkan dengan implementasinya ya menggunakan website dari Twinkle. Oke, Ibu dan Bapak, Kelas Kreatif Indonesia atau Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community atau personal learning network atau communities of practice dibentuk tahun 2008 dengan nama IDP, kemudian 2018 menjadi Kelas Kreatif dan 2020 menjadi Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Sampai dengan hari ini kita memiliki lebih dari 7.000 learning partners. Kita tidak ada membership ya Ibu dan Bapak yang terdiri dari guru-guru, dosen, mahasiswa, praktisi dan pemerhati pendidikan. Kemudian visi dari komunitas Kelas Kreatif Indonesia salah satunya adalah menyediakan sebuah sarana pengembangan profesional secara informal berbasis kolaborasi untuk educator saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Salah satu contohnya hari ini ya, jadi yang berbagi hari ini Pak Trisnendi adalah salah satu learning partners dari Kelas Kreatif Indonesia, termasuk juga pengurus yayasan Kelas Kreatif Indonesia. Diharapkan ibu bapak yang tergabung di komunitas ini bisa menjadi lifelong learner yang melakukan refleksi terhadap praktik mengajar masing-masing, kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif. Mampu mengimplementasikannya di kelas, dan tujuan akhirnya adalah menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi bagi siswa-siswinya. Oke, kita memiliki 3 platform utama ya Ibu dan Bapak. Pertama kita ada Instagram. Jadi silahkan jika memiliki Instagram boleh di-follow Instagram Kelas Kreatif Indonesia. Beberapa informasi memang hanya disampaikan di Instagram saja. Kemudian kita juga memiliki Facebook. Boleh bergabung di Facebook grupnya. Mungkin komunikasi itu lebih banyak di Facebook sebenarnya bisa dilakukan jika nanti ada event, nanti boleh ditanyakan langsung atau DM kepada admin yang ada di WhatsApp group. Maaf, yang ada di Facebook. Kemudian yang terakhir kita ada WhatsApp.
tapi memang WhatsApp itu lebih ke channel saja ya Ibu dan Bapak, hanya menyampaikan informasi dari admin atau dari apa ya dari eh, ya dari admin Kelas Kreatif Indonesia kepada rekan-rekan yang ada di WhatsApp grup, tetapi tentu saja jika ada pertanyaan boleh langsung DM adminnya. Kemudian oke, maaf. Maaf, ini adalah pengurus dari Yayasan Kelas Kreatif Indonesia. Alhamdulillah tadi ada beberapa rekan yang juga hadir malam hari ini. Terima kasih ya. Ada Pak Belvin, kemudian ada Bunda Ati. Saya lihat ada Bu Intan juga, Bu Fatin juga, dan rekan-rekan lain yang mungkin belum saya identifikasi kehadirannya. Terima kasih telah hadir pada malam hari ini. Upcoming event, kebetulan kalau Kelas Kreatif Indonesia, kegiatan-kegiatan itu dirancangnya per minggu ya, Ibu dan Bapak. Jadi kalau misalnya ada ide terkait kegiatan, boleh nanti disampaikan kepada admin yang ada di WhatsApp group. Alhamdulillah, 1, 2, 3, 4 learning partners dari Kelas Kreatif Indonesia nanti akan menjadi pembicara panelis pada kegiatan ASEAN Teaching English Online Conference 2024. Ibu Bapak silakan boleh daftar langsung. Linknya ada di mana Pak Dadan? Linknya ada di Instagram. Jadi boleh nanti cek Instagram Kelas Kreatif atau misalnya di Facebooknya British Council juga boleh. Itu ada link atau tautan untuk registrasi mengikuti kegiatan ASEAN Teaching English Online Conference 2024. Kebetulan sesi kami itu ada di tanggal 30 Oktober ya, Ibu dan Bapak, 4.30 sampai 5.30 WIB. Pembicaranya ada saya sendiri, kemudian ada Pak Daniel, Mas Daniel, kemudian ada Bu Yuli, dan ada Pak Gema. Harapannya Ibu dan Bapak nanti yang berkesempatan untuk menjadi pembicara di ASEAN Teaching English Online Conference di tahun 2025. Itu saja terkait paparan singkat atau perkenalan singkat dari Kelas Kreatif Indonesia. Untuk sesi berikutnya, saya akan mengundang rekan saya, Bapak Trisnandi Syahrizal, dari ekip Siliwangi yang akan berbagi dengan kita semua terkait teori penyusunan atau desain bahan ajar dan LKPD yang kreatif dan menarik. Kemudian sesinya selama 30 menit ya Pak Tris. Setelah itu dilanjut dengan Mbak Clara yang akan membahas, menggali lebih dalam terkait fitur-fitur dari Twinkle yang akan kita gunakan bersama. Setelah itu kita ada sesi tanya jawab dan sesi foto bersama. Jangan sampai ketinggalan Ibu dan Bapak, nanti di akhir sesi Mbak Clara akan menyampaikan sebuah kode rahasia untuk bisa mengakses Twinkle secara gratis selama 2 minggu. Dan ini kita akan maksimalkan ya penggunaan Twinkle-nya. Dan harapannya nanti ke depannya jika dirasa Twinkle adalah website yang bermanfaat untuk kita semua, nanti bisa dilanjutkan ke apa ya? eh, ke berlangganan gitu misalnya ke model berlangganan ya. Nanti kita simak bersama paparan dari Pak Trisnendri dan Mbak Clara. Silakan Pak Trisnendri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Pak Dadan. Dan selamat malam juga Mbak Clara. Ini tadi saya dari awal sudah menyampaikan senang bisa bertemu dengan a woman behind, salah satu person behind the Twinkle ini, karena memang ini menjadi salah satu web yang cukup menarik. Juga sering saya gunakan sebagai seorang pengajar dalam menyiapkan pembelajaran saya. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Senang bisa berjumpa kembali. Kayaknya sudah cukup lama ya Pak Dadan ya. Ini berpuasa tidak online ria bersama tim Kelas Kreatif dan berjumpa dengan Bapak Ibu luar biasa. Nah, kita bermalam Sabtuan kembali. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Trisnandi Syahrizal. Saya adalah pengajar di KIP Siliwangi yang juga terlibat di Kelas Kreatif Indonesia. Malam hari ini saya diajak sama dengan Mbak Clara dan Pak Dadan untuk sedikit berbagi nih Bapak Ibu terkait dengan LKPD. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memulai membagikan layar saya. Siap. Sudah munculkah Bapak Ibu? Sepertinya sudah ya. Izinkan saya untuk membuatnya menjadi tampilan. Nah, seperti ini. Baik. Sebentar. Yes. Mana? Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah muncul ya? Sudah Pak Tris. Baik. Ya, Bapak Ibu, ini adalah judul besarnya, Desain Kreatif Bahan Ajar dan LKPD Bahasa Inggris. Saya rasa kalau kita ngomongin tentang LKPD, Bapak Ibu semua ini memiliki jam terbang yang mungkin jauh
jauh lebih besar ya dibanding saya ya, jauh lebih lama gitu ya jam terbangnya terkait dengan membuat LKPD dan lain sebagainya. Namun di sini saya izin untuk meng-highlight saja, mari kita sama-sama berkolaborasi terkait dengan kira-kira kita bisa ngapain ya dengan LKPD yang tidak hanya membebani siswa dengan jutaan kegiatan, dengan berbagai macam kegiatan, tapi akhirnya tidak membuat engagement dalam proses pembelajarannya. Begitu ya. Sebelum memulai, izinkan saya untuk sedikit meminta Bapak Ibu untuk mengakses kolom komentarnya, Bapak Ibu. Silahkan mengawali dengan mari berbagi reaksi Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu mengakses kolom komentarnya, kolom chatnya, kemudian atau boleh tombol reactionnya juga boleh. Nanti Bapak Ibu silahkan memilih reaksi apa yang biasanya Bapak Ibu keluarkan saat Bapak Ibu diminta membuat sebuah LKPD. Oke, jadi silakan Bapak Ibu memilih satu boleh atau dua emoji boleh, silahkan boleh berbagi di chat, boleh juga langsung di Zoom reaction, juga silahkan. Reaksi apa sih yang Bapak Ibu keluarkan ya saat aduh ini saya harus bikin LKPD lagi nih buat materi ini, kayaknya harus siap nih LKPD-nya gitu ya. Silakan Bapak Ibu boleh berbagi reaksinya. Ada yang love, ada yang terkejut ya, terkaget-kaget, ada yang aduh ngapain lagi ini teh ya, Bu Tresna, kemudian Pak Lafadi sampai menangis Bombay begini Pak, apa kabar ya? Oke, Bu Nenden, wah Bu Nenden ini kayaknya nanti kita harus dengar cerita dari Bu Nenden ya, yang begitu bahagia sekali diminta untuk membuat LKPD. Ibu Tutik, Bu Suci juga menangis. Ibu Ati, bukan Ibu Sudah. Yanti, terkejut ya Ibu Yanti. Dan teman-teman yang lainnya juga terima kasih sudah berbagi. Ini Pak Nazwar agak Tadi diajak kan. berawan-awan gimana nih ya maksudnya ya Pak Nazwar ya. Oke, ini nggak tahu Mister siapa namanya, meledak kepalanya katanya kalau dengan LKPD. Luar biasa sekali. Ternyata dinamis ya. LKPD ini menuntut berbagai macam reaksi ternyata ya di kalangan Bapak Ibu semua ya. Ada yang bahagia, ada yang aduh ya liur ya kalau dalam bahasa Sunda, feeling so much confused to create engaging activity buat students kita. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas reaksinya. Nah, berikutnya saya punya satu kalimat, punya satu kata, tapi dikasih koma. Maksudnya adalah untuk melanjutkan kalimatnya. LKPD, koma. Nah, kira-kira kalimat berikutnya apa, Bapak Ibu? Boleh di kolom komentar deh. LKPD, oke-oke aja katanya. Atau LKPD, koma apa gitu, silahkan. Bapak Ibu, atau mau ngasih definisi, silahkan. Ini sangat senang tapi sulit katanya. Menantang tapi menarik. Wow, nah ke Pak Erwin. Aduh, ada wow segala Pak Erwin ya. Gaskeun katanya. LKPD gaskeun. Oke, siap. Harus disiapkan dengan baik. LKPD, aduh pusing. Ya. Oke, menarik dan menantang. Capek deh LKPD. Oke, gas siap Bapak Ibu. Wah, dari tadi sudah ekspresinya dikeluarkan melalui emoticon. Sekarang juga ceritanya, pakai AI aja kali ya biar nggak repot kata Bu Asri Ningsih. Luar biasa Bu Asri. Nanti kita berbagi ya Bu Asrin ya terkait dengan penggunaan AI-nya ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk berbagi satu perasaan, kedua ide bersama saya untuk memulai sesi saya di malam hari ini. Berikutnya yang ingin coba saya diskusikan dengan Bapak Ibu adalah saya yakin kalau by definition Bapak Ibu sudah sangat paham apa itu LKPD. Apa itu kepanjangan LKPD, I believe itu sudah di luar kepala ya di buku. Itu pasti sudah sangat oke banget lah. Tapi izinkan saya untuk membagikan satu definisi terkait dengan apa sih LKPD by definition. Menurut Triana, katanya Bapak Ibu, si LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Kita garis bawahi bukan itunya ya, kan itu kepanjangannya. I believe everyone here know about that. Tapi kita lihat ini adalah sebuah alat belajar, Bapak Ibu. Jadi ini adalah alat belajar. Sekali lagi garis bawahi, ini adalah alat belajar, bukan pengganti pengajar. Jadi kalau kita bikin LKPD tujuannya bukan, nah ini kerjain ya, Ibu ayah rapat dulu sebentar, nanti setengah jam lagi Ibu datang. Tidak Bapak Ibu ya, itu bukan fungsi LKPD yang sebenarnya. Karena LKPD di sini adalah alat belajar. Ada apa aja di dalamnya, itu ada petunjuk-petunjuk kegiatan. Buat apa petunjuk kegiatannya? Agar siswanya secara aktif, engagementnya tuh aktif. Jadi walaupun dalam bentuk papers nantinya, apapun itu bentuknya, ada pembelajaran aktif di dalamnya yang tentunya bisa pada akhirnya bisa meningkatkan kemampuan atau kompetensi siswa. Bukankah itu yang kita harapkan dari siswa kita? Benar nggak Bapak Ibu? Coba kalau benar dikasih reaksinya di Zoom. Saya pengen lihat reaksinya apakah Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan
dengan memberikan reaksinya kepada saya di malam hari ini? Siap, ada yang ngasih love ke saya, ada yang ngasih thumbs up juga. Baik, jadi sudah oke ya Bapak Ibu, garis bawahi. Definisinya oke, saya harap pemahaman lebih dalamnya juga oke. Ingat, ini bukan hanya selembar kertas yang kita berikan kepada siswa kita and then kita tinggalkan siswa kita. Pengganti guru bukan. Oke, ini justru alat belajar, alat buat kita, alat buat siswa kita. Isinya adalah petunjuk-petunjuk kegiatan agar menginisiasi kegiatan aktif yang nantinya bisa meningkatkan kompetensi siswa. Oke, kalau begitu sudah pada thumbs up ke saya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bapak Ibu, saya ini yang sebetulnya akan saya bahas berikutnya. Ini LKPD yang saya maksud. Jadi kalau menurut saya LKPD itu adalah L-nya itu harus lengkap dan terstruktur. Kemudian K-nya adalah harus kolaboratif dan memotivasi. Kemudian P-nya adalah ada pengembangan keterampilan. Bukan hanya pengembangan kognitif, tapi ada pengembangan keterampilan di dalamnya. Dan terakhir adalah D, berdiferensiasi. Oke, jadi si LKPD itu selain Bapak Ibu menyebutnya sebagai lembar kerja peserta didik, yuk kita tambahin nih definisinya. LKPD itu harus lengkap dan terstruktur, harus ada kolaborasi dan termotivasi, harus ada pengembangan keterampilan siswa juga, dan harus berdiferensiasi. Boleh kita lanjutkan ke yang berikutnya Bapak Ibu? Sebentar, ini teh saya kecepatan enggak ya ngomongnya? Kok saya agak sekian kilometer per jam kayaknya teh ya. Cukup Bapak Ibu ya? Aman? Aman. Ya, oke, baik. Ini punten kalau ada beberapa term bahasa Sunda yang tetap saya gunakan ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak menodai makna-makna yang yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, kita bahas satu persatu. Pak Deden nanti izin diingatkan kalau memang waktunya sudah mendekati ujung-ujung tanduk ya. Baik Siap, Bapak Ibu, ini kita ngomongin yang pertama. Yang pertama adalah lengkap dan terstruktur nih Bapak Ibu. Ya sorry, lengkap dan terstruktur. Nah lengkap dan terstruktur di sini, saya membaginya ke dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, kita harus ada instruksi yang jelas, ada scaffolding yang jelas, visualisasi yang menarik, dan ada evaluasi. Ini menurut saya. Nah sekarang coba menurut Bapak Ibu, LKPD yang lengkap itu yang ada apa aja sih? Boleh kembali dituliskan lagi di kolom komentarnya. Ini macam webinar itu kenapa jika dites ya kita teh ini makan berbagi ya Bapak Ibu ya sambil sharing gitu ya. Oh, siap jangan terlalu cepat. Baik Ibu Martini dari SMA N5 Cimahi. Baik, terima kasih. Saya akan coba adjust kecepatan saya. Baik Bapak Ibu, boleh dibantu untuk untuk menuliskan kembali kira-kira elemen LKPD itu ada apa aja ya yang Bapak Ibu sudah buat? Ada virtual background. Oh, bukan. Bukan ya, itu bukan elemen LKPD katanya. Ini mah buat yang Bapak Ibu belum punya virtual background maksudnya. Silakan Bapak Ibu, kira-kira elemen LKPD itu apa aja? Yang kalau Bapak Ibu bikin LKPD itu ada apa aja di dalamnya? Boleh berbagi? Wah, ini kalau tadi berbagi perasaan cepat sekali ya. Berbagi jawaban ini agak-agak lama. Coba sebentar. Nyontek dulu mungkin kemana gitu. Iya, ada tujuan. Tujuan mana Ibu? Ini tujuan Jakarta, Tanjung Priuk, atau Cicahem kalau di Bandung. Tujuan apa ini Bu? Tujuan pembelajaran maksudnya ya. Ada petunjuknya, ada tujuan. Sepertinya sudah lengkap, masif, dan terstruktur. Mungkin nampak kriteria penilaian. Oh, siap. Ada materi, ada instruksi, ada tujuan pembelajaran. Nyanya atau ya Pak Lafaidi yang pasti ada soalnya Pak, betul. Ada soal, ada TP, alur kegiatan, assessment, langkah-langkah pembelajaran. Space untuk yang cukup untuk menulis jawaban, mantap. Oke. Tujuan pembelajaran materi, luar biasa. Waduh, ini Ibu Suci bener emang. Padahal mungkin boleh di note ini Ibu Suci jawabannya lengkap terus. Ini luar biasa ya. Ada judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, materi, pokok, informasi pendukung, tugas-tugas penilaian, sip, judul XKD. Baik, itu adalah unsur-unsur yang memang harus ada dalam yang namanya LKPD. Namun kita lihat bagaimana si unsur-unsur tersebut bisa difahami dengan baik, betul? Jadi jangan sampai itu hanya sebuah catatan-catatan saja, ini judul, tapi kemudian tidak kita paham, si anak itu nggak paham, ini maksudnya saya harus apa dengan judul ini. Instruksinya ada, tapi saya harus ngapain gitu kan. Nah itu yang perlu kita jelaskan lebih jauh lagi menggunakan 4 standar atau 4 penjelasan yang akan saya sampaikan di slide-slide berikutnya Bapak Ibu ya. Mari kita lanjut. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita harus membuat sebuah instruksi yang sangat jelas.
Bagaimana instruksi yang jelas itu dibuat dalam dua. Harus ada written, harus ada spoken. As an English teachers, Bapak Ibu harus make sure bahwa si siswa itu tidak hanya mendengarkan apa yang Bapak Ibu jelaskan, apalagi kalau Bapak Ibu gaya sekali menerangkannya pakai bahasa Inggris full sebagai pembiasaan gitu ya kepada siswanya, tapi siswa tidak juga dilihat visualnya. Maka keduanya harus jelas. Make a blueprint, oke? Dan blueprintnya itu yang cukup efektif menurut beberapa penelitian, katanya dibuat dalam bentuk dots atau pointer, sorry. Satu apa, dua apa, ketiga apa, keempat apa, and so on, and so on, and so on. Sehingga si instruksinya itu bisa diikuti dengan jelas. Selain ada instruksi yang tertulis, Bapak Ibu juga harus berusaha untuk menyampaikan instruksi verbal atau spoken instruction. Nah, tipsnya ada 3 katanya Bapak Ibu kalau untuk membuat spoken instructions. Yang pertama harus clear. Jangan sampai, oke, anak-anak itu ya, pokoknya ada soal 10, 1 sampai 10 kerjain. Oke? Bu digemakin, ya gitu yang kayak kemarin teh geningan. Kan Bapak udah pernah jelasin. Pokoknya begitu. Oke? Oke. Gimana? Udah nggak bisa ya. Kita harus clear. Anak-anak, yang pertama ini dulu, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini, yang keenam ini. Tapi Bapak Ibu jangan langsung ke enam-enamnya. Kalau udah clear, jangan langsung ke enam-enamnya. Satu persatu dulu katanya. Disebut dengan small bites. Ya, pasti ini kalau Pak Ibu Milatul Aulia, pasti kalau makan jeruk nggak tiba-tiba dibuka, langsung diam semuanya kan. Pasti sedikit-sedikit dulu ya, small bite dulu, sedikit demi sedikit agar rasa jeruknya tuh terasa nikmat gitu ya. Nah, begitupun instruksi Bapak Ibu. Instruksinya dibuat sedikit demi sedikit, pahami agar bisa dinikmati dalam tanda kutip oleh siswa kita dengan baik gitu ya. Nah, setelah small bite, satu instruksi disampaikan, review. Reviewnya jangan gimana, ngerti, jangan seperti itu kalau bisa. Tapi langsung disebutkan kembali. Misalkan, anak-anak dikerjakan 1 sampai 5 itu dengan memilih jawaban yang benar antara A sampai E. Oke, sudah paham. Jadi kita pilih A sampai E atau gimana gitu. Jadi langsung spesifikkan pertanyaannya terhadap instruksi kita. Jadi itu disebut dengan review. Jadi nggak hanya gimana, ngerti, ngerti, paham, paham. But then in reality they still confused. They still lost in jungle. Kita udah nyampe rumah tiba-tiba ada yang WA lagi. Bapak, Ibu, ini tugasnya digimanain, dikumpulinkannya di mana gitu ya. Akhirnya tanduk kita mulai keluar untuk membuat emosi gitu ya ya, kitanya ke siswa. Oke. Jadi make sure Bapak Ibu instruksinya dibuat tidak hanya tertulis tapi juga spoken. Dan spokennya itu pastikan clear, small bite, and review. Yang tertulisnya pastikan di pointer. Urutkan 1, 2, 3 dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Karena agar nanti anaknya bisa ngeflow-nya lebih oke. Berikutnya, katanya scaffolding. Bapak Ibu bisa lihat ilustrasi di bawah di pinggirnya. Itu ada anak yang udah naik, tapi ada anak juga yang masih di bawah tangganya. Itulah sebetulnya gambarnya sederhana dari scaffolding ya. Bagaimana teachers itu bisa memprovide a whole support buat students kita, sehingga si LKPD itu tidak hanya menjadi alat untuk assessment saja, tapi sebagai support kita untuk belajar, membantu siswa kita yang masih di bawah siswa-siswa yang lainnya, kita memberikan dukungan tambahan gitu. Jadi kita harus ada scaffoldingnya jelas, tahapan kegiatannya jelas. Nah, bagaimana untuk membuat scaffold yang jelas, Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus create a clear pre-assessment. Kita harus tahu dulu siswa kita ada di mana skill-nya. Oh, siswa ini ada di sini. Oh, siswa ini ada di sini. Kita tahu levelnya di mana, sehingga nanti kita bisa memproses sesuai dengan kemampuan yang siswa kita miliki. Sejauh ini apakah suara saya masih nyaman untuk didengar Bapak Ibu? Aman ya? Ini khawatir saya Aman, bercerita panjang aman. kali lebar, tapi ternyata Bapak Ibu berasa lagi boboin sama saya, terus bobo ya nggak ngedenger saya. Aduh bahaya ya. Jangan Bapak Ibu ya. Oke, pre-assessment. Berikutnya kita start small. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Teks deskriptif gitu ya. Tiba-tiba LKPD-nya silahkan buat teks deskriptif dari gambar berikut ini. Memahami gambarnya aja teh udah PR buat anak-anaknya, belum tiba-tiba harus dibikin teksnya dengan struktur yang juga belum jelas buat anak-anaknya. Wah, kompleks nanti. Kenapa ini harus dihindari? Menghindari kehidupan kita yang lebih kompleks, Bapak Ibu. Karena kalau kita langsung jump up ke situ, nanti kita banyak diserang oleh pertanyaan, Bu, ini gimana? Pak, ini berapa kata? Pak, ini gambarnya apa? Bu, ini gimana? Wah, pusing Bu, Ibu buat kita ya. Jadi kita harus justru menghindari hal seperti itu.
ya dengan start small. Mulai dari yang kecil. Oh, kira-kira elemen terkecil di teks deskriptif ini apa ya? Pastikan dulu tuh elemen-elemen itu acknowledge dengan baik oleh si anak-anak kita. Oke, kemudian selalu create modeling. Ada model, ada contohnya. Jangan ragu untuk selalu membuat contoh agar si anaknya punya punya gambaran ini saya harus ngapain. Ini ada contohnya gitu ya. Nah, ini juga yang perlu kita siasati Bapak Ibu adalah staged activity. Kita harus ada feedback yang sedikit demi sedikit, ada tantangannya sedikit terus menaik, dan supportnya yang terus menurun Bapak Ibu. Jadi kalau scaffolding itu kita tantangannya agak dinaikin dikit, tapi supportnya dikurangin. Semakin tinggi, supportnya justru semakin kurang agar nanti bisa create independent learning-nya gitu ya. Jadi dari awalnya banyak, support teacher-nya dikurangin, dikurangin, dikurangin. Asalnya sedikit, tantangannya naik, naik, naik. Jadi kurvanya antara challenges dengan teacher support itu agak kurva terbalik ya. Jadi challenges-nya should raising up while the teacher supports-nya goes down. The the more challenges, harusnya sih jadi lebih kecil teacher support-nya. Harapannya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya juga Bapak Ibu harus create students collaboration. Gimana caranya si LKPD kita ini tidak hanya create individual constructions, tapi juga later bisa membantu atau menjembatani untuk group constructions, ada collaborations-nya juga dengan siswa sehingga nanti at the end individual construction-nya bisa tercipta lebih baik itu saya. Oke? Itu scaffolding. And I believe Bapak Ibu sudah sangat aware dan knowledgeable tentang si scaffolding ini. Oke? Lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini visualisasi. Ini yang pengen saya dengar lebih cepat sebetulnya dari Mbak Clara. Dari Twinkle ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bikin LKPD, maaf. Kok entong ya? Entong itu adalah bahasa Sunda, berarti tidak, Bapak Ibu ya. Jangan. Jadi jangan hitam putih doang gitu ya. Di Word, judul hitam putih, semuanya hitam putih. Itu tidak menyenangkan ya. Bapak Ibu aja kan suka melihat yang warna-warni ya. Ya Ibu Indrawati ya, pasti Ibu Indrawati kan lipstiknya nggak cuma satu, yes. Pasti ada yang nude, ada yang warna itu, ada yang warna ini gitu ya, karena colorful. Begitupun juga dengan bapak-bapak, pasti kemejanya nggak mau hitam doang, pasti ada warna-warna yang lainnya juga. Sama, tampil LKPD juga harus menarik nih gitu ya. Ada warnanya, ada gambarnya, ada jelas terlihatnya. Kalau dalam penelitian kita sebutnya apa ya? Validasi mukanya itu ya tatap mukanya itu jelas gitu ya. Jadi bisa dilihat warnanya tidak blur dan lain sebagainya. Itu semuanya enak dilihat untuk oleh siswa kitanya. Nah, salah satu untuk membuat visualisasinya oke, Twinkle nih kayaknya ya salah satu sumber yang kita bisa explore bersama nantinya agar membuat visualisasi LKPD kita lebih menarik lagi ya Bapak Ibu ya. Ada aplikasi lain Bapak Ibu seperti Canva dan lain sebagainya, tapi nanti Mbak Clara akan coba explore tentang Twinkle, saya rasa ini juga sangat menarik untuk kita explore lebih jauh lagi ya Bapak Ibu. Tapi ingat, jadi pastikan saat Bapak Ibu membuat sebuah LKPD, visualnya juga diperhatikan. Jangan sampai kita LKPD-nya ini kayak TV zaman dahulu kala gitu ya, hitam putih aja, jangan ya, mudah-mudahan ada warna-warninya ya. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Lagi mana nih, kita baru slide 9 dari 90 Bapak Ibu. Atau Mbak Clara nggak akan kebagian ya, tenang Bapak Ibu ya. Kebagian Mbak Clara. Oke, next Bapak Ibu kita akan bahas tentang feedback and reflection. Ini juga penting agar LKPD kita menjadi menyeluruh, Bapak Ibu, complete. Yang pertama adalah ini, saya yakin kalau Bapak Ibu mah feedback udah tahu itu kayak gimana, jenisnya seperti apa, refleksi juga tahu. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham. Saya hanya berbagi alternatif untuk melakukan feedback dan reflection yang nantinya bisa Bapak Ibu attach ke LKPD-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu pastikan LKPD punya kolom refleksi dimanapun letaknya, mau di atas, mau di bawah, mau dimanapun, tapi dia harus punya kolom refleksi. Kembali ke awal, instruksi refleksinya harus jelas. Oke? Ada beberapa kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan di situ. Pertama, saya sering pakai two stars and a wish. Two star and a wish itu maksudnya adalah dua target, dua hasil belajar dia itu apa dari materi kita. Dua hasil belajar apa, dua hal baru yang dia dapat gitu ya. Dan nanti one wish, dari materi ini saya pengen ini gitu. Jadi siswanya membuat harapan kira-kira dia pengen ngapain nih dari materi ini gitu. Dia pengen bisa apa dari materi ini gitu ya. Kemudian ya to start tadi achievement, dia udah tahu apa sekarang, dua hal. Kemudian yang kedua adalah refleksi 3-2-1 disebutnya. Yaitu tiga hal baru, dua hal yang diaplikasikan dalam waktu dekat, dan satu hal yang diaplikasikan dalam waktu panjang atau jangka panjang. Jadi refleksi 3-2-1, tiga hal baru yang didapat, dua
dua hal yang akan dilakukan dalam jangka waktu dekat, dan satu hal yang akan dilakukan pada jangka waktu yang lebih panjang. Itu referensi 321. Make a map itu kita bikin anaknya suruh menggambar, baik itu peta, ya make map itu gambar peta, atau sebenarnya bisa dimodifikasi dengan gambar lain. Nanti anak-anak menjelaskan gambarnya disesuaikan dengan materi. Misalkan gambar bintang. Oh, today I feel like a star karena saya mampu bla 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 gitu. Jadi kayak dia merefleksikan diri sendiri itu menggunakan gambar atau membuat peta juga bisa. Awalnya saya tidak bisa ini, tahap kedua saya bisa ini, tahap ketiga saya bisa ini. Ini juga bisa menjadi make a map reflection. Terakhir adalah peer feedback, Bapak Ibu. Peer feedback itu kita minta anak-anak untuk memberikan feedback terhadap pekerjaan yang siswa lain lakukan. Ini banyak sekali strategi yang bisa digunakan, bisa stop the bus, bisa gallery walk, macam-macam sekali yang kita bisa lakukan untuk memberikan peer feedback kepada siswa kita sehingga mereka oh ternyata teman saya mah begini ya, yang saya begini ya, oh ini menarik ya, yang saya bisa ditambahkan kayak gini kayaknya. Nah, itu akan lebih seru juga untuk kita eksplorasi lebih jauh lagi. Oke? Nah, itu untuk L-nya. Tadi L-nya apa Bapak Ibu? L-nya adalah lengkap dan terstruktur. Kita lanjut ke yang kedua yaitu kolaboratif dan memotivasi. Dalam kolaboratif memotivasi, salah satu strategi yang biasanya dilakukan adalah Bapak Ibu jangan ragu untuk mengeksplorasi banyak gamification, baik itu Genially, baik itu learning apps, baik itu Nearpod, baik itu Wordwall, kemudian ada GameKit, ada Bamboozle, yang ini saya lupa lagi, Edpuzzle namanya. Nah, ini semua kita bisa gunakan untuk membuat si prosesnya itu lebih kolaboratif gitu. Pastikan siswanya itu kalau kata Sundaman toh ngaduk-duk, Bapak Ibu ngaduk-duk. Jadi kayak jangan ngerjain terus gitu kayak dia being alone in this world gitu. Enggak. Biarkan dia explore dengan teman-temannya, main dengan teman-temannya, main game seru-seruan dengan teman-temannya. Sehingga tidak langsung itu juga will motivate them to learn more. Karena banyak penelitian yang mengatakan bahwa gamification is pretty effective untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Sehingga Bapak Ibu jangan bosan-bosan to explore more terkait dengan gamifications ini. Ada materi ini, kita bikin gamesnya yuk. Cari yuk di Wordwall, cari yuk di GameKit, cari yuk di Twinkle. I believe Twinkle has a tons of resources di sana yang bisa Bapak Ibu explore juga gitu ya. Jadi jangan berhenti untuk explorations karena itu akan membantu Bapak Ibu untuk menciptakan LKPD yang berkolaborasi dan memotivasi siswa nanti pada akhirnya. Maaf, Patris, 5 menit lagi. Siap pada dan gebut. Oke. Berikutnya adalah pengembangan keterampilan dan pengembangan keterampilan. Jadi Bapak Ibu pastikan tidak hanya mengembangkan skill knowledge-nya saja, sisi knowledge-nya aja, tapi keterampilannya juga harus kita bangun. Siswa harus bisa ngapain, hand-on activities-nya juga harus ada. Gitu ya. Make sure is contextual, make sure sesuai dengan di dunianya mereka. Jangan sampai bikin LKPD, tapi kita pakai istilah-istilah yang begitu lampau sekali, atau contoh deskripsinya menggunakan Bruri Merantika ya Bunda Ati ya, atau misalkan Dewi Yul gitu ya. Untuk anak-anak sekarang kayaknya sudah tidak kontekstual ya Bunda ya. Kita mungkin bisa pakai yang sekarang siapa gitu ya. Nah itu bisa membuat anak kita lebih get into our LKPD juga Bapak Ibu ya. Nah kemudian tadi saya bilang fokus juga Bapak Ibu ke sikap dan keterampilan. Jadi nggak cuma fahami grammarnya teman-teman, fahami strukturnya, tapi dan ada keterampilan apa yang ingin Bapak Ibu attach ke dalam proses learning as a whole, gitu ya, secara menyeluruhnya. Baik, nah ini udah L, tadi udah K-nya juga udah, ini sudah nyampe P juga, ini terakhir ada D-nya, LKPD Bapak Ibu. Nah, berdiferensiasi. Saya rasa kalau by definition Bapak Ibu sudah sangat paham apa itu berdiferensiasi, si anak harus ini, si gurunya harus begini dan sebagainya. Bapak Ibu sudah paham sekali. Saya menyimpulkannya dalam 2 slide Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus dipastikan di LKPD-nya itu students not only can listen, but they also can watch, they also can read, they also can write. Jadi semuanya bisa dia lakukan. Student kalau zaman sekarang nih, di era sekarang, student can click, student can send, can scan, student can access, pakai QR code, download, upload, things like that, itu harus bisa kita lakukan kepada siswa kita. Agar siswa kitanya juga, oh ternyata saya nggak cuma baca doang. Bapak Ibu bisa bilang, oke, sebelum you do this, silakan scan QR code di samping, sehingga kamu bisa mendengarkan audionya. Itu kan lebih kolaboratif juga pada akhirnya. Sehingga tidak hanya fokus pada satu kegiatan saja, menulis saja, enggak. Tapi student can listen, can watch, can read, can write, dia bisa klik, dia bisa scan, dia bisa access something, dia bisa download something, dan dia bisa upload something to somewhere.
Oke, somewhere in the cloud yang sudah Bapak Ibu siapkan. Nah, ini berdiferensiasi juga, bukan? Nah, ini dalam proses pembelajarannya. Tapi pada hasilnya juga harus make sure bahwa siswa mampu nanti untuk membuat sesuatu yang nggak cuma bisa guru lihat, nggak cuma bisa guru dengar, tapi guru juga bisa scan, guru juga bisa upload, guru juga bisa download kerjaan mereka, guru juga bisa read, guru juga bisa listen, semuanya juga guru bisa lakukan gitu. Jadi produk siswanya pun nggak harus satu gitu ya. Jadi dalam prosesnya guru menciptakan berbagai macam alternatif dan pada akhirnya pun guru bisa menikmati berbagai macam alternatif hasil dari siswa gitu ya, sehingga semuanya menjadi satu kesatuan pembelajaran yang menarik Bapak Ibu. Nah, itu dia menurut saya LKPD. Jadi LKPD itu pastikan ada lengkap dan terstruktur, ada kolaborasi dan memotivasi, ada pengembangan keterampilan tidak hanya kognisi dan harus diferensiasi. Siswa tidak hanya melakukan satu kegiatan, tapi juga berbagai macam alternatif kegiatan sehingga siswa bisa mendapatkan pembelajaran as a whole walaupun hanya dalam satu dokumen LKPD saja, Bapak Ibu. Terakhir dari saya adalah setiap LKPD yang Bapak Ibu buat adalah jendela bagi siswa untuk menemukan dunia baru, Bapak Ibu. Jadi, mari jadikan setiap lembar kerja sebagai pintu menuju pembelajaran yang penuh makna bagi siswa kita. Saya Trisnandi Syahrija dari kelas kreatif dan KIP Siliwangi. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Kembali kepada Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tris ya. Singkat, padat, jelas, dan ngebut. Mudah-mudahan Ibu Bapak tidak ada yang mengantuk ini karena paparannya disampaikan dengan cukup cepat, tetapi tidak masalah Pak Tris karena sebentar saya remove spotlight dulu. Karena key point sudah di-share di WhatsApp group, jadi teman-teman nanti bisa review lebih lanjut ya. Kemudian harapannya nanti materi dari Pak Tris juga bisa di-share kepada teman-teman untuk dicek kembali karena ada beberapa poin yang perlu tampaknya pendalaman lebih lanjut. Seperti kata scaffolding ya, mungkin kita perlu lihat definisinya sehingga teman-teman nanti bisa memahami sebenarnya apa itu scaffolding. Tetapi alhamdulillah paparan dari Patris sangat-sangat berbobot kalau menurut saya banyak hal baru yang saya pelajari juga terkait dengan desain LKPD dan bahan ajar. Setuju ya Ibu dan Bapak semua? Oke. Terima kasih Pak Tris atas paparannya di sesi pertama. Ibu dan Bapak sayang sekali Pak Tris ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga boleh di-drop nanti pertanyaan di Zoom chat, namun pertanyaannya akan saya forward kepada beliau ya. Jadi tidak akan dijawab pada hari ini. Ya, terima kasih banyak Pak Tris. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang Iya. kedua. Oke. Kalau boleh di DM juga boleh ya Bapak Ibu, silakan. Kalau ada yang bertanya boleh di DM saya di Instagramnya. Terima kasih. Ya. DM dan follow ya. Oh tentunya. Boleh di-drop aja alamat Instagramnya Pak Tris. Oke, Ibu dan Bapak, Learning Partners Kelas Kreatif Indonesia, alhamdulillah ada lebih dari 200 orang ya yang hadir pada malam hari ini. Artinya kita semangat nih ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan desain LKPD. Malam hari ini kita ada Mbak Clara. Kalau di WIB ini malam masih sore gitu ya. Kalau di Mbak Clara mungkin sudah larut ya. Karena Mbak Clara ini Benar. base-nya ada di Bali. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Mbak Clara untuk berbagi dengan kita semua. Terima kasih sekali lagi Mbak Clara atas kolaborasinya bersama dengan Kelas Kreatif Indonesia. Ini adalah diskusi 2 tahun yang lalu ya, Mbak Clara, dan alhamdulillah bisa Betul. direalisasikan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ada sesi-sesi berikutnya ya untuk kerjasama Kelas Kreatif Indonesia dengan Twinkle. Oke, silakan Mbak Clara, Baik. bisa dimulai. Oke, selamat malam Bapak Ibu Guru semuanya. Perkenalkan saya Clara dari Twinkle Indonesia. Jadi mungkin Bapak Ibu Guru yang sudah pernah menggunakan Twinkle, nah jadi kenal nih ya sama orang di balik Twinkle gitu ya. Jadi memang Twinkle Indonesia ini baru berdiri sekitar tahun 2020 dan mulai saat itu kami punya secara bertahap ya resources dalam bahasa Indonesia. Karena sebelumnya Twinkle itu sudah ada sejak tahun 2010, cuman karena dia base-nya di UK, jadinya semua materinya masih dalam bahasa Inggris gitu. Nah, tapi jangan khawatir misalnya Bapak Ibu Guru ada yang mau ambil beasiswa di luar negeri atau misalnya mau pindah ke luar negeri ikut suami atau memang dinas di luar negeri, kalau misal tetap mau pakai Twinkle, kami juga sudah tersedia di berbagai negara gitu ya. Jadi jangan khawatir karena
Semoga Twinkle masih tetap bisa membersamai Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Baik, saya mulai dengan perkenalan singkat ya tentang Twinkle. Saya akan coba share sedikit. Bentar. Sebentar ya Bapak Ibu Guru. Oke. Apakah terlihat? Oh, nggak bisa ya. Baik. Oke, apa langsung saja kita coba di Twinkle-nya ya. Oke. Karena rupanya saya tidak bisa share. Maksudnya, apa namanya, browser saya nih. Begitu. Mau saya bantu dulu, Mbak Clara, yang Boleh? Canva-nya? Ya, sebentar ya. Saya coba share ya. Baik. Yang ini ya, Mbak ya? Ya, betul sekali. Oke. Baik, jadi sekilas tentang Twinkle Indonesia. Bisa next, Pak. Next. Oke, jadi Twinkle adalah platform penyedia bahan ajar yang dibuat oleh guru dan untuk guru. Jadi kebetulan memang saya juga basicnya guru, kebetulan memang pendidikan bahasa Inggris ya awalnya. Dan teman-teman di tim saya itu juga mereka adalah guru-guru begitu ya, membuat konten, membuat resourcesnya semuanya harus yang sudah pernah mengajar atau sedang mengajar. Jadi semoga yang kami buat memang benar-benar apa ya dari guru untuk guru begitu ya. Next. Oke, jadi memang Twinkle hari ini itu ada di 76 negara, mencakup berbagai kurikulum internasional seperti IB, Cambridge, IPC, IEYC, dan sekarang sedang dalam pengembangan untuk melengkapi kurikulum Merdeka. Jadi jangan khawatir, untuk yang bahasa Inggris di kurikulum Merdeka, kami sedang buat, jadi soon sudah bakal ada di website. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dibuat oleh guru-guru berpengalaman dan memiliki pakem khusus dalam pembuatan bahan ajar. Jadi, pembuatan bahan ajar kami memang mempunyai standar-standar tertentu yang membuatnya memang harus baik lah ya istilahnya untuk sebuah bahan ajar yang akan dideliver oleh guru kepada siswa-siswa seperti itu. Next. Oke. Nah, sedikit perkenalan, Twinkle itu didirikan oleh pasangan suami istri, Jonathan Seaton dan Susie Seaton, di tahun 2010 di UK, dan tidak cuma untuk guru, tapi untuk semua orang yang memang berkecimpung atau memang mengajar, begitu ya, baik itu orang tua, home educator, pengasuh anak ya, mungkin di daycare, guru ESL, tutor, kemudian bagi guru-guru yang berkecimpung di dunia inklusi, kemudian ada pendidikan orang dewasa juga seperti adult learners, dan juga untuk pelaku kurikulum internasional, memang Twinkle ini menyediakan untuk semua ini ya, semua educator begitu. Next. Nah, kita akan sedikit membahas fitur-fitur Twinkle ya, Bapak Ibu Guru. Jadi memang banyak banget kalau Bapak Ibu Guru buka twinkle.co.id, pasti nanti nggak cuma ada bahan ajar aja, tapi ada juga fitur-fitur lain yang seperti AI, Twinkle Create. Twinkle Create itu seperti kita bisa membuat bahan ajar sendiri di Twinkle Create tersebut. Jadi udah ada ilustrasinya, udah ada kayak misalnya template poster, template flashcard gitu. Jadi tinggal ketik apa yang mau ditaruh di flashcard, drag and drop ilustrasi, seperti itu. Oke, kita akan lihat ya
fitur-fiturnya. Next, Pak. Baik, untuk yang bahan ajar itu kami sebutnya klasik. Jadi yang bahan ajar hari-hari yang kayak worksheet seperti itu namanya klasik yang Bapak Ibu guru bisa download biasanya lalu di print. Kemudian create itu adalah personalisasi bahan ajar sesuai kebutuhan. Jadi semacam istilahnya kayak Canva-nya gitu ya, gitu. Oke, kemudian ada originals. Nah, akses ke buku cerita digital Twinkle Originals beserta bahan ajar yang sesuai. Kalau misalnya kita mengajarkan bahasa Inggris nih, saya dulu juga mengajar bahasa Inggris sebelumnya. Jadi memang buku cerita itu kan memang sangat penting ya untuk mengajarkan bahasa Inggris. Dan kami punya buku-buku cerita digital yang sudah disesuaikan oleh usianya, begitu. Nah, ini akan sangat apa ya, sangat bermanfaat sekali buat Bapak Ibu guru yang mengajarkan reading seperti itu dan apa namanya karena ini bisa dilihat dari usianya, kemudian ada bahan ajar yang sesuai dari cerita tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya mau Bookies Play dengan early learners gitu, itu bisa banget gitu pakai Twinkle Originals. Next. Ada aplikasinya juga, jadi kalau misalnya cari di App Store atau di Play Store, itu kami punya aplikasi Twinkle, tinggal download bahan ajar lewat HP juga bisa. Kemudian Foundation, ini untuk pendidikan anak usia dini, Imagine itu untuk foto-foto harian, gitu ya, semacam Flickr, gitu ya, jadi kayak mau cari foto apa, bisa dicari di Imagine. Next, Go. Nah, ini bahan ajar interaktif nih. Kalau misalnya kita suka games gitu ya, Twinkle Go itu sangat-sangat bermanfaat bagi peserta didik gitu karena memang seru gitu ya. Barusan saya bikin multiplication game untuk Indonesia perkalian dan itu seru banget untuk saya sama suami saya aja seneng banget tuh main kayak challenge gitu ya. Eh, apa namanya poinnya berapa kayak gitu. Oke, ada AR models juga dan juga ada AI, ada inclusion ya. Jadi kalau misalnya ada anak berkebutuhan khusus di dalam kelas, kita juga bisa kayak um, setting like differentiation di dalam kelas menggunakan banyak sekali materi SEN atau special needs. Next. Nah, selanjutnya saya mungkin akan share langsung ya untuk apa namanya bahan ajar Twinkle seperti apa, kemudian bagaimana yang ISL, bagaimana yang Go gitu ya, Bapak Ibu guru. Baik, saya akan coba. Oke. Nah, Bapak Ibu guru yang mengajar bahasa Inggris ya, jadi kita bisa buka twinkle.co.id/ISL begitu. Memang kita masih mengajarkan IKFL ya, tapi tidak ada salahnya kita melihat untuk bahan ajar di part ISL ini karena sudah disesuaikan dengan level usianya dan juga level CFR-nya ya. Jadi ada A1, A2, B1, B2, dan C+, gitu ya. Kemudian ada phonics-nya juga, ada reading, grammar, speaking, dan writing. Oke, saya akan coba buka satu. Kita coba yang kids aja ya. Nah, di kids ada AI level resources, A2 level resources, dan ini sudah tinggal klik-klik aja. Ya, ada games juga, ada grammar, reading, dan juga speaking. Jadi kalau misalnya kita mau mengajarkan skill-skill tertentu seperti reading, speaking, itu sudah bisa langsung dicari di sini. Kita coba games dulu. Nah, jadi banyak ya, ada ESL in, on, under gitu ya. Kemudian keep the conversation going. Ini untuk teams B1, B2. Kemudian is or are, quiz game, ESL verbs. Kemudian water balloon fight. Dan masih banyak lagi. Ada tic-tac-toe juga, ada yang lebih ke grammar ya, seperti present continuous games and activities. Ini ada or an ya. Seperti ini.
kira-kira. Kemudian kita coba back ke A1 level yang kids. Jadi ini memang benar-benar beginner. Ada yang all about meat pack, terus 11 easy games for ESL beginners gitu. Oke. Nih saya lihat ada beberapa pertanyaan nih dari Bapak Ibu guru di kolom komentar. Oh, ada yang sudah menggunakan Twinkle. Terima kasih. Oke, jadi memang Twinkle ini bisa diakses di twinkle.co.id dan hari ini saya akan berikan akses free untuk Bapak Ibu guru selama 2 minggu. Nah, kemudian jika mau melanjutkan untuk dapat full access ultimate-nya atau premium-nya, nanti bisa berbayar, begitu. Oke. Ada what is wrong with the picture. Jadi ini ada challenge card, terus kita mencari apa sih yang salah di picture tersebut. Misalnya, di sini kita lihat previewnya. Oke, kayak ada perempuan ini, dia mengajak jalan-jalan si tiger gitu ya. Nah itu kan, oke, tiger is not a pet, something like that. So it's like challenge cards for discussion gitu. Jadi banyak sekali bahan ajar yang bisa digunakan di Twinkle untuk pembelajaran bahasa Inggris. Seperti ini ada All About Me board game. Ini juga populer sekali. Kita bisa lihat 182 review. Ini pasti sudah di-download ribuan kali oleh pengguna gitu ya. Jadi memang board game, kemudian flashcard, Twinkle Go yang seperti game-game yang tadi saya perlihatkan di awal, itu memang sangat populer ya. Tidak hanya untuk guru-guru di luar yang menggunakan memang bahasa Inggris sebagai bahasa mereka sehari-hari, namun juga di kalangan guru bahasa Inggris nih gitu. Oke, is it expensive? Harga per bulannya untuk berlangganan itu 55.000 gitu. Kadang-kadang saya ada promo ya, kayak misalnya untuk berlangganan tahunan itu akan saya diskon, biasanya seperti itu. Oke. Ini sekilas tentang ESL. Kemudian ada juga yang Twinkle Go, saya mau kasih lihat beberapa. Oke. Ya. Misal Bapak Ibu guru pengen cari, bisa langsung di search bar. Nah, bisa langsung keluar seperti ini ya. Nah, Twinkle Go ini menariknya, Bapak Ibu guru bisa sharing code sama murid-murid nih gitu. Nah, murid-murid tidak harus berlangganan Twinkle atau punya akun Twinkle dulu untuk bisa akses Twinkle Go atau akses kode yang Bapak Ibu guru berikan gitu ya misalnya. Nah, di sini ada learner sign in, ada Twinkle sign in, terus caranya misalnya nih, Bapak Ibu guru sudah kasih kode untuk anak-anak, tinggal dimasukin aja ke sini, terus mereka login seperti itu, dan sudah bisa menggunakan resources-resources yang Bapak Ibu guru kurasi dulu di salah satu folder tertentu. Oke. Nah, soalnya ini kan sekarang lagi Oktober ya, jadi Oktober events-nya adalah Halloween misalnya. Nah, jadi banyak banget nih Halloween games and animation yang bisa di-discover ya oleh Bapak Ibu guru gitu. Kemudian ada interactive educational games yang lain, seperti Shapes, kemudian Teeth Care Game, banyak sekali di sini. Kemudian ini yang lebih ke science, gitu ya, ada biodiversity, and then what else? Ini juga ada buku-buku seperti The Perfect Ribbit. Ini adalah salah satu contoh buku digital Twinkle original gitu ya, dan ada resources-nya juga. Jadi kalau misalnya habis baca buku mau kerjain resources-nya ada gitu. Oke. Ini ada life cycle, water cycle, jadi banyak sekali. Kemudian ada timetable, dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Ini juga sudah bisa dipilih berdasarkan usia, misalnya 7 sampai 11. Oke. Jadi seperti ini.
contoh-contoh dari Twinkle Go-nya. Oke. Sekarang kita lihat yang original ya, Bapak Ibu. Oke. Ini adalah buku Twinkle Originals yang saya suka banget, namanya The Zoo Fact. Ini perfect untuk ngajarin hari gitu ya, like days in a week gitu. Seperti ini. Kita akan lihat resources-nya. Nah, begini resources-nya. Ada Puppet, ada Headbands, ini ada ebook ya, dalam bentuk ebook, ada dalam bentuk PowerPoint yang bisa di-download, ada matching cards, ada Days of the Week Sequencing Activity, kemudian ada Patient Details Worksheet, jadi ceritanya tentang seorang dokter hewan yang bekerja di kebun binatang, gitu, dan hari Senin ada binatang yang sakit sampai hari Minggu, seperti itu. Oke, bahan speaking. Kita kembali ke sini ya. Kita lihat untuk yang kids. Ya. Nah, jadi bahan speakingnya banyak, tidak cuma berupa audio, tapi juga bisa berupa flashcard seperti itu ya, yang misalnya asking questions seperti ini, or what's wrong with the picture. Jadi kayak mengasah mereka untuk speak di kelas discussion seperti itu. Kemudian ada agree or disagree persuasive language game. Jadi banyak, tidak hanya berupa audio saja. Nah, kalau pengen yang audio, Twinkle Originals tadi itu bisa mengeluarkan suara ya. Maksudnya dalam artian bisa ada yang bacain tuh di bukunya gitu. Jadi kalau pengen pronunciation-nya benar ini misalnya ya, itu bisa langsung aja ditunjukin di bukunya seperti itu. Oke. Ini contohnya. Kemudian saya juga mau kasih tahu ada AI. Sebentar. AI-nya ini sudah banyak prompt-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru mau bikin script, bisa di sini gitu ya. Ada icebreaker, terus kemudian ada story starter, terus create homework, home learning task, lesson plan, questionnaire, kemudian banyak sekali ya, ada interview questions, terus family quiz, kemudian generate key vocabulary list juga bisa. Jadi misalnya lagi ngomongin topik apa nih, terus pengen ada key vocabulary untuk di topik tersebut, itu bisa di-generate juga via AI-nya kami. Kemudian bisa juga bikin game-game seperti Two Truths and a Lie gitu ya. Translate a word tentu bisa banget. Kemudian banyak sekali yang bisa Bapak Ibu guru explore di sini. Kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu guru. Jadi fitur-fiturnya memang banyak sekali untuk memudahkan Bapak Ibu guru dalam mengajar seperti itu. Nah, untuk yang dari Twinkle sendiri, biasanya memang saya sarankan untuk Bapak Ibu guru yang mengajar bahasa Inggris, explore banyak di Twinkle di website kami karena nggak akan kehabisan ide untuk mengajar via resources kami. Misalnya nggak mau buka yang ESL ini, tapi misalnya mau kayak ngomongin tentang weather gitu ya. Langsung ketik aja di sini bisa muncul. Tapi enaknya kalau misalnya kita pakai ESL, itu kan sudah memang buat yang English for second language gitu. Jadi kita yang mengajarkan EFL bisa adapt resources-nya dari situ untuk benar-benar fokus apa aja yang jadi bahasan di topik tersebut. Nah, misalnya seperti ini, weather cards gitu ya. Ini menurut saya penting banget untuk misalnya kita ngajarin weather ke anak-anak, terus kita gunting, laminating di mereka untuk mereka belajar, atau mungkin untuk
pajangan gitu ya, display di corner tertentu di kelas, kemudian mengenal four seasons di English speaking countries gitu misalnya, kayak di Eropa gitu ya, ada apa aja sih di sana seasonsnya, apa yang membedakan dengan kita gitu misalnya. Kemudian untuk yang secara culture, karena kita ketika mengajarkan anak bahasa Inggris, kadang-kadang kita juga harus ngomongin juga ya konteks culture dari English speaking countries itu seperti apa. Nah, hal-hal yang kultural misalnya tentang Halloween. Kenapa Halloween itu di apa dirayakan di sana gitu ya? Kenapa di sini tidak? Itu juga bisa jadi bahan diskusi dan apa sih Halloween itu ada di sini juga. Atau ngomongin tentang festival misalnya ya. Seperti Dia de los Muertos di Meksiko misalnya. Apa sih peringatan hari kematian gitu di Meksiko? Kenapa itu diselebrasi? Itu ada semua di Twinkle. Jadi memang kaya sekali materinya untuk Bapak Ibu guru mengajar. Misalnya nih, Bapak Ibu guru pakai kurikulum Cambridge gitu ya. Di sini juga ada khusus yang Cambridge gitu, atau IB, khusus yang IB ada juga. IPC, IEYC itu juga ada semua di sini. Jadi jangan khawatir karena memang resources kami ada 1 juta lebih saat ini per hari ini ya. Jadi semoga Bapak Ibu guru nggak akan kehabisan ide gitu ya untuk menggunakan resources dari Twinkle. Ini seperti ada poster juga seperti adverbs word list, kemudian PowerPoint yang mengenalkan tentang apa sih adjectives itu gitu. Jadi banyak sekali ada weather code sorting game gitu ya. Jadi nggak cuman mengenal nama weathernya itu misalnya seperti Pak Sunny gitu. Oke. Sunny ini seperti apa sih karakteristiknya? Nah, itu bisa juga kita menggunakan game-game seperti ini gitu. Ada cerita-cerita yang populer juga seperti Little Red Riding Hood dan masih banyak lagi. Begitu. Ini khusus weather aja segini banyak ya Bapak Ibu guru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru cari topik-topik lainnya juga masih akan bisa ditemukan gitu ya di sini. Nah, caranya gimana untuk klaim 2 minggu free? Nah, di kolom komentar sudah ada linknya ya sepertinya. Cukup Bapak Ibu guru buka di sini. Coba saya klik dulu ya untuk kodenya, lalu saya akan ajarkan stepnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu guru sudah punya akun Twinkle, Bapak Ibu guru bisa tinggal masukin email dan passwordnya di sini, kemudian klik subscribe now. Tapi kalau Bapak Ibu guru belum punya akun Twinkle, Bapak Ibu guru tinggal buat saja akunnya dengan cara klik email address yang Bapak Ibu guru mau pakai di Twinkle, kemudian passwordnya juga yang mau dipakai di Twinkle apa, kemudian occupation-nya diklik gitu ya. Di sini occupation-nya diklik, misalnya preschool teacher, English teacher gitu ya, klik aja English teacher. Overcode-nya kan sudah ada di sini. Nah, langsung aja klik sign up and subscribe now. Nah, Bapak Ibu guru kalau sudah klik, langsung bisa dapat akses free ke semua resources Twinkle. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu guru. Oke. Kira-kira seperti itu yang mau saya sampaikan. Oke. Sampai kapan kodenya valid? Oke, kodenya valid. Jadi saya berikan waktu 2 minggu sampai sekarang tanggal berapa? Sampai 2 minggu lagi di hari Jumat itu bisa diakses. Jadi kalau saran saya sih cepetan untuk diakses sekarang gitu ya. Dan masa berlakunya itu 2 minggu terhitung dari Bapak Ibu guru akses kodenya itu. Misalnya Bapak Ibu guru akan akses kode itu 3 hari lagi. Berarti 2 minggunya itu akan dihitung
dari 3 hari lagi gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu guru aksesnya dari hari ini, berarti nanti berakhirnya di 2 minggu lagi dihitung mulai dari hari ini. Seperti itu. Setelah 2 minggu jika mau lanjut ada pembayaran berapa? 55.000 per bulan, tapi kalau misalnya mau tahunan langsung itu bisa lebih murah ya Bapak Ibu guru. Jadi harganya kalau misalnya tahunan itu 450.000 gitu. Tapi kalau bulanan itu 55.000. Oke. Saya pengen banget sebenarnya share salah satu contoh yang memang sudah ini ya, apa namanya, sudah premium begitu ya. Jadi Bapak Ibu guru kebayang nih gitu. Oke. Oke. Jadi screen saya sudah terlihat belum ya? Sudah, Mbak. Oke. Jadi misalnya kita buka yang mana ya? Phonics deh. Ini sudah ada letter sounds, short and long vowels, CVC words, CVCC words. Jadi sudah bisa langsung diklik di sini ya, gitu. Nah, kita coba yang mana ya, kira-kira. Bapak Ibu guru mau coba yang mana nih? Kalau PowerPoint kita mesti buka PowerPoint lagi nih. Jadi coba yang mana ya? Game aja kali ya. Interactive games. Misalnya yang ini. Ini PowerPoint juga. Bentar, saya carikan yang Go. Oke. Jadi untuk tampilan Go itu seperti ini ya, Bapak Guru. Oke, white. Tinggal di drag and drop aja nih. White, black, red, blue, orange, purple, yellow, brown, green. Seperti itu. Oke. Kita cari yang lainnya. Ada yang level SMA nggak, Mbak? Yang level SMA kita sebutnya beyond. Gitu. Tapi kalau yang ESL sendiri yang by age ada di sini gitu. Kalau untuk yang resources lain seperti math, science itu kita sebutnya beyond di sini gitu. Nah, tapi karena ESL ini kan sebuah produk sendiri ya, jadi memang ada. Kita mau coba yang teams berarti ya sekarang. Kira-kira upper intermediate. Coba kita lihat. Oke. Kita coba lihat worksheet-nya ya, seperti apa. Jadi ketika kita mau mendownload worksheet pun, di sini ada versi-versinya yang banyak ya, ada editable. Editable ini misalnya Bapak Ibu Guru bisa edit-edit gitu ya isinya gitu. Kemudian eco black and white gitu, jadi tidak berwarna, dan juga ada super eco color. Super eco color ini berwarna tapi dia masih tetap hemat tinta. Kita coba untuk lihat kontennya ya. Oke. Jadi ini judulnya How to Live Forever. Ada pre-reading discussion-nya juga. Have you ever heard about a cure for aging? What's the difference between trying to slow down aging, trying to stop aging, and trying to reverse aging? Oke, jadi ini ada teks. Nah, ini ada vocabulary yang atau phrases yang memang di bold gitu ya.
seperti big financial payoff and moonshot projects. Jadi kita expect nanti akan dibahas nih di sini gitu. Okay, here are some people's opinions about living forever. Nah, activity 1-nya match the word, ini ya. Ada indestructible, moonshot, and payoff yang tadi di bold di teksnya. Kemudian ada activity 2 seperti ini, activity 3, reading comprehension-nya. And activity 4, jadi lebih ke critical thinking-nya ya, untuk mereka whose opinion is closest to your own, why gitu. Jadi ini lebih ke hot questions gitu. Nah, di sini juga ada answers-nya. Begini. Jadi jangan khawatir, semua LKPD atau bahan ajar yang ada di Twinkle ini selalu dilengkapi dengan answers. Seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat lagi seperti ini ya. Conversation prompts. 2 menit lagi, Mbak Clara. Baik. Seperti, would you rather be an elephant or a lion? Ini easy questions for beginners. Gitu ya. Intermediate questions seperti, would you rather be the world's fastest runner or own the world's fastest car? Advanced question, would you rather be poor and happy or rich and miserable? Hal-hal seperti itu ini lumayan menarik ya untuk anak-anak SMA gitu ya. Would you rather be able to teleport or be able to read minds gitu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini seru ya untuk misalnya speaking nih gitu. Untuk di usia-usia SMA nih pasti seneng banget nih dikasih advanced question seperti ini gitu. Karena sometimes kita tuh bisa belajar juga dari jawaban murid-murid ya yang out of the box. Dan kita nggak akan bisa expect murid-murid akan jawab seperti apa gitu. Jadi prompt-prompt seperti itu juga bisa di-download. Di sini juga ada Detective Riddle Challenge, kalau mau ada misteri yang harus di-solve mereka gitu ya. Dan masih banyak lagi. Ada juga Fast Finisher Challenge Card buat yang selesai duluan gitu untuk ngerjain worksheet-nya itu juga ada. Jadi banyak banget, silakan Bapak Ibu Guru explore. Dari kode yang sudah saya berikan itu tadi, silakan dipakai, digunakan untuk explore semua bahan ajar di Twinkle, karena memang bisa membantu Bapak Ibu Guru untuk hemat waktu ya dalam mempersiapkan bahan ajar yang akan digunakan gitu ya untuk di kelas gitu. Untuk AI-nya juga bisa dimanfaatkan ya supaya Bapak Ibu Guru juga bisa misalnya mau ngajarin tentang capaian pembelajaran apa gitu ya, itu sudah bisa dipakai. Dan kita juga AI-nya sudah ada bahasa Indonesianya, jadi jangan khawatir. Memang mungkin bahasa Indonesianya perlu disempurnakan lagi, tapi itu sudah cukup membantu. Kalau memang Bapak Ibu Guru ingin stick dengan bahasa Inggris juga bisa banget. Gitu sih untuk yang AI-nya. Silakan dicoba aja. Kalau misalnya Bapak Ibu Guru ada pertanyaan, silakan langsung hubungi saya di @twinkle.indonesia gitu ya di Instagramnya. Kalau memang ada pertanyaan apapun gitu, boleh langsung aja nanya di DM Instagram untuk yang teknisnya Twinkle. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Itu sih rasanya dari saya malam hari ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Clara atas paparan terkait Twinkle ya. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup teknis, tetapi nanti tampaknya akan dijawab langsung via DM. Ibu Bapak nanti boleh Mbak Clara di-share Instagramnya, jadi nanti bisa DM langsung ke Mbak Clara ya. Oke. Saya pun Ini- komunikasi dengan Mbak Clara via Instagram kok waktu Iya. awal-awal ya. Jadi Ibu Bapak, tujuan sesi kita hari ini adalah memberikan inspirasi. Dan Alhamdulillah dari Twinkle Indonesia memberikan akses kepada kita selama 2 minggu. All fitur ya. Jadi silahkan dimaksimalkan, silahkan dieksplorasi Twinkle-nya. Kemudian nanti jika dirasa, wah ini keren nih aplikasinya atau websitenya untuk digunakan secara jangka panjang, silahkan diajukan ke sekolah gitu kan, untuk nanti bisa berbayar bulanan atau tahunan. Karena kalau dari kelas kreatif sendiri kita tidak ada tidak ada financial commitment, kita tidak ikut mempromosikan Twinkle, tapi kita berkolaborasi untuk membantu
maaf, untuk membantu Ibu dan Bapak mendapatkan inspirasi dalam membuat LKPD. Tadi ada pertanyaan terkait modul ajar, tampaknya itu mungkin yang berbeda ya, karena LKPD kan bagian dari modul ajar, jadi bisa diintegrasikan di bagian AI-nya ya, Mbak Clara ya, Ya, gitu ya, bisa. di bagian AI-nya gitu ya. Oke, kembali lagi Bu Rahmi, pertanyaan boleh langsung via DM ke Mbak Clara langsung. Kemudian tadi Bu Pipit sudah share juga terkait dengan payment. Ibu dan Bapak sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Semangat ya untuk eksplorasi Twinkle-nya. Sekali lagi jika ada pertanyaan terkait teknis, silakan nanti langsung bisa kontak Mbak Clara di Instagram Twinkle. Tadi sudah di-share ya alamatnya. Mbak Clara, ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita menutup sesi kita pada malam hari ini? Oke, jadi tujuan Twinkle ada di Indonesia itu memang untuk mempermudah guru mengajar ya, mempersiapkan bahan ajar tentunya. Namun memang karena kami ini sedang dalam pengembangan ke kurikulum Merdeka, jadi doakan saja supaya modul ajar, kemudian lesson plan ya, hal-hal yang sifatnya administratif itu semakin lengkap dan juga semoga kami juga bisa memberikan bahan ajar yang lebih lengkap nih dari sisi mata pelajarannya gitu. Nah, untuk itu saya juga pengen untuk Bapak Ibu guru bisa pakai supaya Bapak Ibu guru bisa memberikan feedback positif ke Twinkle Indonesia supaya Twinkle Indonesia bisa berkembang dengan lebih baik dan bisa membantu guru-guru dengan lebih baik juga. Seperti itu. Doakan saja semoga bisa dapat akses juga ya untuk bekerja sama dengan pemerintah gitu sehingga Bapak Ibu guru bisa lebih ringan untuk bisa mengakses Twinkle-nya seperti itu. Harapannya sih tentu saja gratis ya Mbak ya. Iya, harapan kita semua ya Bapak. Kita awali dengan 2 minggu dulu, Ibu dan Iya, Bapak semua. benar. Ya, Ya, kita siap. alhamdulillah sudah diberikan akses gratis untuk mengeksplorasi fitur-fitur yang ada di Twinkle. Oke. Iya, Sekali lagi Mbak Clara, terima kasih banyak atas sesi kita pada malam hari ini. sama-sama. Insya Allah bermanfaat untuk kami semua, termasuk saya secara pribadi. Materi-materi yang tadi disampaikan, kemudian fitur-fitur Twinkle, Insya Allah bisa saya gunakan juga di kelas. Karena konsepnya kan editable ya Mbak ya, jadi kan bisa disesuaikan Editable. dengan kelas Betul. kita masing-masing. Iya. Oke, Mbak Clara, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu, Learning Partners Kelas Kreatif Indonesia. Terima kasih banyak telah hadir di sesi kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di sesi FGD Kurikulum Merdeka in Practice berikutnya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih.